Shalom anak Bapak sekalian dimanapun berada. Repa bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini berbicara tentang kasih Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan satu judul bagi kita, yaitu kisah kasih Tuhan. Kisah kasih-Nya Allah, kisah kasih-Nya Tuhan bagi kita. Yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini yang pertama adalah besarnya kasih Tuhan pada kita. Dari kisah kasih Tuhan, kita akan belajar besarnya kasih Tuhan bagi kita. Kalau kita boleh baca dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa di sana dikatakan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk memberitahu bahwa kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, kasih yang diperlakukan Tuhan bagi kita, bukan kasih yang biasa, bukan kasih yang sederhana, bukan kasih yang asal-asalan, tetapi yang diberikan Tuhan bagi kita adalah kasih yang begitu besar. Itu tadi diungkapkan dalam Yohanes 3:16. Begitu besar. Tidak ada ukuran yang pasti yang disebutkan. Tidak ada ukuran yang spesifik untuk memberitahu bahwa kasih Allah itu begitu besar. Besarnya itu menunjuk kepada besarnya Allah itu sendiri. Menunjuk kepada diri Allah itu sendiri. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa Allah yang kita tangkap, sebesar apa Allah yang kita pahami, maka sebesar diri Allah itulah kasih Allah itu. Belum ada manusia yang dapat menentukan besarnya Allah itu. Sebab Allah memang tidak pernah memberitahu besarnya seperti apa. Kalau ukuran besarnya adalah pribadi Allah, maka sebesar apa Allah itu? Allah itu besarnya tak terhingga, maka disebut sebagai Allah yang maha besar. Kemudian besarnya kasih Allah itu kalau harus digambarkan dengan surganya, kalau harus digambarkan dengan singgasananya, maka besarnya kasih Allah itu melebihi tahtanya, melebihi surganya, melebihi singgasananya. Itu diperlihatkan dengan hadirnya Allah di dunia. Kalau kita kagum melihat orang yang menyatakan kasihnya kepada sesamanya dengan mengorbankan dirinya, maka harusnya kita jauh lebih kagum lagi akan kasih Allah kepada kita, sebab besarnya tak terhingga. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah kasihnya Tuhan kepada kita, yaitu cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Cara Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Kalau ada orang yang mengasihi kita atau kita mengasihi seseorang, maka cara kita menunjukkan kasih kita kepada dia adalah dengan memberi perhatian, memberi apresiasi, bahkan juga mungkin dalam bentuk wujud pemberian, apakah kado atau hadiah. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia tunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal.
Ya, kembali kalau kita baca dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan anaknya yang tunggal itu dia korbankan. Menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kehidupan manusia. Kenapa harus disebutkan kata tunggal? Itu memberitahu bahwa sebenarnya ketika Allah menyerahkan Yesus bagi kita, tidak ada lagi yang tinggal pada Allah. Satu-satunya yang berharga di hadapan Allah adalah Yesus, adalah dirinya sendiri, dan itu pun telah diserahkannya, diutusnya ke dunia untuk memperlihatkan kasihnya kepada kita, untuk memperlihatkan kasih kita kepada orang lain. Kita memberikan pengorbanan. Apakah kita mengorbankan uang? Apakah kita mengorbankan perasaan? Apakah kita mengorbankan waktu, pikiran, dan lain sebagainya? Namun Allah untuk menunjukkan kasihnya yang besar itu kepada kita, Dia mengutus anaknya yang satu-satunya. Setelah diutus itu tidak ada lagi pada dia. Itulah kesenangannya, itulah kebahagiaannya, itulah hidupnya. Tapi itu pun diutusnya bagi kita untuk memberitahu bahwa kasihnya itu besar dan luar biasa bagi kita. Apakah hanya diutus? Ternyata tidak. Bukan hanya diutus, tapi juga dikorbankan. Yesus diutus untuk dikorbankan. Kata korban itu menunjuk kepada sesuatu yang harus dihabiskan, yang harus dibinasakan, dibakar habis. Nah, ketika Yesus diutus ke dunia, dia dikorbankan untuk mati bagi kita. Dia dikorbankan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia memikul beban yang harusnya kita pikul. Dikorbankannya Yesus, anak satu-satunya, putra tunggalnya, hidupnya Allah, dikorbankannya untuk memperlihatkan kasihnya kepada kita. Jadi kisah kasih Tuhan diperlihatkan, ditunjukkan dengan mengutus Yesus. Bukan saja mengutus, tapi mengorbankan Yesus bagi kita. Yang ketiga, kisah kasih Tuhan itu ditunjukkan pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, kita ada di dalam dosa. Waktu Tuhan memperlihatkan besarnya kasihnya kepada kita dengan mengutus Yesus datang ke dunia, dengan mengorbankan Yesus untuk mati bagi kita, waktu itu kita ada di dalam dosa. Jadi Allah memperlihatkan kasihnya kepada kita bukan pada saat kita benar, bukan pada saat kita bisa berbuat baik, justru pada waktu kita ada di dalam dosa. Waktu Allah menyatakan kasihnya kepada kita, kita ada di posisi sebagai seteru Allah, sebagai musuhnya Allah, sebagai lawannya Allah, karena ada di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang layak dibinasakan, layak dihukum, dan di posisi itulah Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Allah menyatakan kasihnya, menunjukkan kasihnya waktu kita belum mengenal Dia. Saat kita nggak kenal Tuhan, saat kita nggak punya keinginan mengenal Tuhan, saat kita tidak ada niat untuk mau mengenal Tuhan, pada saat itulah Allah memperlihatkan dan memberikan kasihnya kepada kita. Dan itu bukan kasih yang biasa. Kembali seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kasih yang besar. Besarnya melebihi apapun. Jadi lewat kisah kasih Tuhan bagi kita, kiranya kita akhirnya memahami betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, dan bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih itu sewaktu kita masih ada di dalam dosa. Biarlah kiranya dengan kisah kasihnya Tuhan ini,
kita akhirnya jatuh kasih kepada Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Bahkan kasih kita semakin bertambah, berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar akan kisah kasih-Nya Tuhan, bahwa kasih-Nya Tuhan bagi kami adalah kasih yang besar, kasih yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan perlihatkan itu dengan mengutus Yesus untuk mati bagi kami. Dan ketika Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada kami ada di dalam dosa, kami sebagai seteru Allah bahkan sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kasih, supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.